anjir, gue belum pernah lu ngeliat sosok hitam terus tinggi plafon. Kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih sob. Dia berasal dari Tangsel dan dia mau menceritakan tentang kejadian horor dia waktu perjalanan dia ke ujung Jawa. Ini bakal serem banget nih sob. Kita langsung aja berkenalan dengan narasumbernya. Oke, Bro. Bang. Bro. Namanya siapa Bang? Sama gue Andri. Tangsel mana Bang? tepatnya di Bintaro, bro. Bintaro. Wih, dari Bintaro ke Tangerang jauh ya Bang ya? Lumayan. Lumayan deket. Lumayan deket nih. Berapa pohon dilewatin? Ada 100 mah. 100. Buset, banyak banget sob, 100. Ini cerita horornya gimana nih waktu itu? Jadi cerita ini berdasarkan apa yang pernah gue alamin waktu suatu waktu gue dapet tugas pergi ke Jawa Timur, ke rumah atasan gue. Wih. Rumahnya tuh ya lumayan gede, dan di situ juga cuma ditinggalin sama satu orang. Satu orang doang? Iya. Tahan dulu. Ini bakalan cerita horor banget nih, bakalan epic nih. Jangan pernah lu skip nih video ini ya. Oke, lu tonton sampai habis. Lu bakalan merinding. Ya, sebelum masuk ke video ini, gue mau ngingetin nih sama kalian semua. Bagi kalian yang belum sholat dulu sob. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Oke sob, gua nih dengerin. Ikan teri, ikan kakap, sebuah misteri terungkap. Jadi dari jalan raya itu kan setengah jam, Bang. Setengah jam nih ke tempat pos lu nih? Iya, naik motor setengah jam. Kan kalau naik motor kan lumayan tuh. Tapi lumayan jauh sih sebenarnya jalan raya itu ke dalam. Iya. Gitu. Nah, awalnya tuh ya biasa aja ya. Datang sampai, Assalamualaikum ya. Gue lihat-lihat dulu rumah kan. Emang rumah gede. Tapi ya gitu, desain rumahnya tuh jadi kayak dia didesain kayak apa ya? Jadi pencahayaannya tuh kurang lah gitu. Desain gitu, kayak desain ala-ala Bali gitu, bro. Tuh. Oh lala, kayak Bali, kayak pura-pura gitu kali? Iya, baik-baik kayak kayu jati, ya. Semua kayu jati gitu. Saya juga. Ya. Nah, di situ pas sampai ya, gua lihat ke dalam, ya kan. Lihat gue cek dulu lah, ya kan. Namanya gue baru datang, ya kan. Cek. Ya. Awalnya biasa aja, nggak ada yang salah, ya kan. Gue juga ngerasa biasa, oh ya udah emang rumahnya gede, ya kan. Dan di situ juga yang jagain cuma satu orang. Ya maklum lah kalau misalnya emang rumah itu rada kurang keurus, ya kan. Ya udah, semuanya biasa aja. Dan itu gue juga sempat olahraga pagi dulu, ya kan. Oh, sempat olahraga lo? Iya, olahraga pagi. Gue ngeliat-liat lingkungan sekitar. Emang rumah itu, rumah beliau ini satu di dalam, tetangganya itu ada berjarak gitu. Jadi nggak kayak di perumahan itu kan samping-sampingan ya. Iya, dempet. Iya, dempet. Kalau ini enggak. Jadi rumah beliau ini, bos gue ini, rumahnya satu gede di tengah-tengah. Terus baru dikelilingin apa namanya kayak lahan kosong, kebun, pohon-pohonan. Nah baru setelah pohon itu baru rumah tetangga. Itu juga misa-misa, jadi ada jaraknya, bro. Gitu. Ya, jadi berarti dari dia ke tetangganya agak jauh lah. Ya, agak jauh. Kayak perumahan-perumahan. Iya, gitu. Gitu. Ya udah, akhirnya ngobrol lah tuh gue sama Mas Indra. Sebut aja Indra lah gitu. Yang jaga rumah. Oh, jaga rumah. Nah, ngobrol Mas Indra, ngomong-ngobrol tentang lingkungan di situ, ya kan. Ya kalau dari dengar cerita dari Mas Indra itu ya ceritanya ya lumayan bikin gua tuh kayak ya agak kaget juga sih. Agak kaget juga karena ada rada-rada horor gitu. Cuman ya gua anggap biasa aja lah, namanya gua juga tugas ya kan. Tugas di situ. Ya udah. Akhirnya sampai siang gue makan lah. Singkat cerita maghrib. Maghrib ya. Maghrib. Bisa gue nyalain dong lampunya kan. Emang kalau lampunya nyala itu ya
nggak terang ya kayak gitu, ala-ala Bali, ala-ala gitu deh, kayak model-model ya rumah Buaya Kayu Jati kan lampunya nggak terlalu terang tuh bro. Kayak kuning-kuning gitu kali. Nah lampu-lampu kuning gitu, jadi nggak terlalu terang, jadi kayak Iya. ya kayak gitu dah. Heeh. Gede rumahnya kan. Ya udah maghrib gue istirahat ya di teras, gue bikin kopi, makan mie. Kaget gue, Maksudnya gimana bro? ada suara anak kecil di dalam. Oh, Di situ di dalam, nggak tahu di mana, cuma sekilas doang sih, emang suara sekilas kayak ketawa gitu. Dari situ gue langsung nanya sama Mas Indra, Mas Indra, saya dengar suara anak kecil. Dia bilang, oh emang biasa, itu emang yang ada di situ, cuma nggak ganggu. Ada situ gue sempet shock juga lah ya kan, namanya gue di sini datang Baru sendirian, kan? ujub dari Jakarta baru, gue langsung disambut kayak gitu, yang seumur-umur gue nggak pernah denger kayak gitu bro. Gue kaget ya udah, cuma gue bawa santai, kalau gue kan orangnya santai bro ya. Gue bawa santai aja, ya udahlah, kalau emang yang penting gue nggak ganggu, dia nggak ganggu gue gitu. Iya betul. Ya udah akhirnya singkat cerita malam istirahat sama Mas Indra itu, gue ngobrol-ngobrol, udah tidur lah gue ya. Gue itu tidur sengaja nggak mau di kamar, karena gue tuh kalau misalnya tidur di kamar sendirian di tempat baru, itu gue keseringan tuh rep-rep, nggak bisa gerak. Ngerep-rep. Iya, jadi gue milih tidur bareng sama Mas Indra itu di ruang tamu bro. Oh bareng nih, ruang tamu. Bareng, cuma beda ya, beda. Misalnya gue di sebelah sini di dekat lemari, Mas Indra nih di sebelah sini dekat TV. Jaraknya lumayan, cuma bareng di ruang tamu. Gitu. Tuh di ruang tamu Terus? tidur. Nah pas gue tidur itu mau tidur, itu ya awalnya biasa aja, dan gue main HP gitu kan. Berapa kali gue teleponan sama bos gue ya, ngomongin project yang pekerjaan gitu. Kira ya udah Mas Indra tidur, tinggal gue tuh sendiri main HP. Singkat cerita masuk udah mau jam 10 malam gue tuh kayak, nah itu gue ngerasa kayak ada sesuatu yang kayak sebelah batan tuh kayak sat lewat, dan apa sih namanya ya, mungkin gue pikir positif apa ya, mungkin mata gue udah terlalu lelah ya. Kalau mata terlalu lelah kan kadang kan kita jadi kurang fokus, kayak jadi bebayang gitu kan. Gue mikir tadi itu awalnya gue mikir kayak gitu, mata gue udah terlalu lelah nih main HP kan, gue dari Jakarta sampai sini kan istirahat baru sebentar, gue pikir kayak gitu awalnya. Karena gue dari situ gue nggak bisa tidur ya udah, gue main HP. Nah iseng gue keluar teras jam 12 malam. Nah jam 12 malam gue ke teras. Terus teras tuh angin kencang banget nih, angin kencang. Tapi yang ini hawanya beda, anginnya, tapi gue tuh kayak langsung merinding. Akhirnya gue masuk ke dalam dong bro. Tutup pintu, masuk ke dalam. Nah di situ awal keanehan itu terjadi. Awal keanehannya nih Di situ yang aneh-aneh itu. Dari situ gue nggak bisa tidur kan, tidur. Itu di depan, ini Mas Indra tidur udah nyenyak banget gue udah. Saya udah nyenyak banget Mas Indra ini. Iya. Geblok juga. Iya, akhirnya gue duduk dulu kan, gue di tempat gue tapi gue sambil duduk. Itu di luar, rame. Suara pohon tuh kayak udah gitu, suara ayam. Suara ayam tuh kayak suara ayam apa sih, kayak suara ayam ketakutan gimana sih, kayak gitu, kayak suara ayam Kayak pada sesuatu gitu kali ya. Iya, mungkin gue nggak tahu juga ya. Iya. Suara ayam tuh ketakutan. Pokoknya rame. Di depan tuh rame suara. Rame suara pohon, suara ayam gitu. Gue tuh jadi merinding kan. Udah gitu ditambah lagi gue kalau ini kayak ngeliat bayang lewat gitu, cuma kan balik lagi yang tadi gue pikir mungkin mata gue terlalu lelah nih, habis perjalanan jauh. Udah tuh singkat cerita gue akhirnya ngantuk, tapi ngantuknya itu gue badan lelah, pengen tidur tapi nggak bisa,
karena gue takut ya, merinding juga gue situ. Gue liat Mas Indra buset di pojok udah nyenyak ya kan, gue tinggal sendirian. Singkat cerita udah akhirnya jam setengah 2, mau setengah 2 lewat tuh, mau jam 2 gue ketiduran. Gue ketiduran tuh ceritanya. Tiduran, pas tidur. Nah, tidur itu kan di depan gue itu kan lemari ya. Jadi gue tidur nih lemari nih, gue tidur di sini nih. Jadi gue tuh ngadepnya ke lemari begini, tentang lemari. Gue ketiduran di situ tuh. Pas gue ketiduran, nggak tahu kenapa tuh, itu gue kayak kesetrum. Kesetrum langsung melek. Setrum melek set. Tahu nggak bang? Itu anak kecil. Turun dari atas lemari. Buset, ini gua nih. Lu kayak orang kesetrum gimana sih? Merinding lalu setrum. Gitu gak bisa gerak. Itu gua lagi tidur kaget tek, pas gua melek langsung tuh anak kecil dari lemari turun. Cuma turunnya itu enggak kayak apa ya, kayak orang lu kalau pernah nonton film-film kayak Falak gitu kan, jalannya yang sak gitu. Nah, iya kayak gitu. Merangkak gitu turunnya. Iya, turunnya sak. Jadi dia rambutnya pendek, cewek, pendek, kayak kaos ungu, celana hitam, dia turun dari lemari, tapi jalan cepet. Nah, itu bebayang. Jadi itu tubuhnya dia itu tembus. Itu gua kaget, cuma gua gemeter kayak gimana ya, nggak bisa gerak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue meremin lagi kan, karena kan gue biasanya kalau misalnya gue rep itu gue selalu meremin lagi bro. Gue meremin lagi, gue baca kursi. Nah itu yang sama yang gue lakuin pada saat itu kan, gue merem lagi, gue mencoba buat diri gue nih tenang gitu kan, nggak geter kan, badan gue udah geter banget. Gue meremin lagi, gue berusaha buat gue tidur lagi. Gue baca kursi, akhirnya gue tidur. Ketiduran tuh, bangun udah jam setengah 6 pagi nih. Nah iya, dari jalan itu gue langsung nyari si Mas Indra. Ternyata dia udah bangun kemana? Ternyata lagi di depan. Akhirnya gue samperin. Iya. Mas Indra, gue ngomong dong yang gue alamin semalam. Dari yang gue denger ayam suaranya ribut, ya kan, suara angin pohon tuh kayak apa sih gitu kan, sampai yang anak kecil itu yang gue kaget, gue kayak orang setrum. Gue ceritain, Mas Indra semalam saya kayak gini nih, oh iya, dia cuma bilang di sini emang ada anak kecil gitu. Balik lagi dia omongan, balik lagi di sini ada anak kecil emang. Cuma kan sebelumnya dia bilang nggak ganggu, ya kan. Gue bilang ini kok sampai, gue pikir kok sampai kayak gitu banget, apa emang dia gimana? Gue tanya, kata Mas Indra mungkin perkenalan kali ya. Iya, perkenalan dah buat lu. Perkenalan ya. Emang ya gue kan jiper juga bro. Gue sampai kaget juga, sampai badan gue geter loh ya. Anak kecil turun dari atas lemari logikanya. Anak kecil turun dari lemari. Udah gitu, singkat cerita ya udah, gue biasa lagi kan. Pagi ya gue sarapan lah segala macam. Pas gue lagi sarapan itu jam berapa ya? Jam 8. Bangun gue sarapan di ruang tamu tuh. Mas Indra kebetulan lagi keluar nih. Gue sendirian di rumah saya. Itu dari ruang tamu itu ada lorong nih. Ada lorong. Emang itu lampunya tuh desainnya itu kan baik lagi ya, kayak gelap-gelap gitu, remang lah gitu kan. Gue lagi makan, gue ngeliat ke lorong aja kan, karena tuh pandangan gue tuh kenapa nggak tahu kenapa tuh pengennya ngeliat ke sono mulu gitu kan. Gue lagi makan itu, iya, ruangan yang lorong itu di sana tuh kayak ada ruang tamu lagi, cuma udah lama nggak dipakai, jadi tempat buat nyimpan lemari kayu jati gitu. Atau nggak tahu kenapa nih mata gue tuh kayaknya pengen ngeliat ke sono aja kan. Gue lagi makan, padahal kan di sono ada TV, di sini ada dapur lah ya kan. Kenapa mata gue tuh pengen ke sono terus lagi makan, kayaknya tuh perasaan gue tuh was-was gitu. Kayak orang was-was gimana sih? Gue was-was lihat sono, pengen lihat sono kan. Bener aja pas gue lihat lagi sono, ternyata ada anak kecil itu lagi. Anak kecil yang semalam gue lihat yang turun dari lemari itu. Cuma dia lewat doang,
banget gitu, kayak lari-lari pelan, cuma kayak orang lagi, kayak dia tuh kayak lagi main. Gue liat astagfirullahaladzim, gue langsung baca ayat kursi, gue langsung pindah ke depan ya kan, ke teras. Gue lanjut makan di teras jadinya gitu. Singkat cerita si Mas Indra ini balik nih, pas balik gue cerita lagi, pokoknya apa yang gue alamin gue selalu cerita sama Mas Indra. Saat itu juga ya? Saat itu juga pas Mas Indra balik, Mas Indra tadi saya ngeliat nih, oh yang papa itu lagi main gitu kan. Oh ya udah, mungkin emang sebelumnya udah tinggal lama di situ kali menurut gue. Iya, penunggu lama lah ya gitu. Nah, kira kejadian itu ya gue ceritain ke atasan gue ini, bos gue cerita ke beliau, ngomong, dan beliau juga apa ya, membenarkan bahwa di rumah tuh emang ada anak kecil gitu. Membenarkan apa yang iya itu, cuma beliau itu ngomong nggak apa-apa Andri, nggak ganggu gitu kan. Oh ya udah, gue pasti tinggi aja kan, gue bawa selau ya. Ya udah gue jalanin hari-hari aja di situ, pagi sore. Kadang-kadang gue kalau lagi makan ngelihat lorong-lorong cuma ada sekelebatan lewat gitu-gitu doang ya. Jadi kayak selebatan kayak gimana sih, kayak kalau mata lelah gitu ya. Gue pikirnya kan mata gue mungkin lelah kali, ngeliat kayak bayang-bayang gitu doang. Tiba lagi ke malamnya tuh, singkat cerita malam lagi nih. Malam besokannya malam besokannya sama kejadian kayak yang waktu malam kemarin tuh. Kayak gitu, gue denger lagi suara ayam. Ya kan, udah gitu Mas Indra juga lagi itu, Mas Indra lagi keluar, gue nggak tahu kemana. Di situ kan banyak infonya sih, banyak anak trek-trekan. Dia nonton trek-trekan, ya kan. Gue tinggal sendirian di rumah. Dia nonton trek-trekan. Iya, gue tinggal sendirian di rumah. Waduh, gue bilang kacau juga nih Mas Indra, gue sendirian. Ya itu balik lagi, suara pohon itu gue denger lagi tuh di malam itu. Iya. Suara pohon, ayam tuh kayak ayam ketakutan, ya kan. Akhirnya di situ gue di rumah sendirian, gue buset, merindingnya bukan main ya kan. Gue pikir wah ini udah di luar nalar nih anjir ya. Lu anjrit gue sendirian di rumah ya kan. Aduh, gue coba telepon bos gue juga memanggil doang ya kan, gak berdering. Ya udah, gue nggak bisa. Akhirnya gue tidur aja di pojokan tuh ya. Pojokan gue pokoknya yang belakangnya tembok, gue ngeliatnya ke ruangan. Karena kalau gue madep ke tembok, gue pasti rep-rep. Gue biasa begitu. Gue kalau tidur madep tembok, gue rep-rep pasti. Karena lu ngebelakangin apa? Iya, ruangan yang lebar itu gue belakangin. Jadi tuh kalau kayak gitu gue jatuhnya malah kagak bisa balik. Karena gue kayak gitu, nggak tahu kenapa dari dulu sih kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue tiduran, gue ngeliat kan ruangan gede. Tiba-tiba gue kaget, pintu kamar ketutup sendiri, jeduk. Waduh, ini kagak beres nih. Udah mulai ganggu nih pikir gue ya. Iya, udah mulai ya. Terus gue sih astagfirullahaladzim, tiba-tiba gue ngedenger suara anak kecil itu lagi di dalam kamar. Kayak suara anak kecil lagi main. Waduh, kira ya udah, karena gue di situ kan mau nggak mau ya gue nikmatin aja kan malam itu. Aduh, gue merinding banget gue. Terus akhirnya gue pindah tempat tuh, tempat tidur. Tadinya gue di sebelah sini, pojok sebelah kiri, di dekat pintu kamar. Akhirnya gue pindah ke sini, ke kanan. Jadi gue ngeliat ke arah kamar itu. Kalau kanan lu ngeliat arah kamar yang ada suara itu. Iya. Itu kamar yang tutup. Gitu. Iya, pintu suaranya di situ sendiri. Ya, iya. Tadi gue tidur deket situ. Karena gue pindah ke sini, gue ngadepnya ke kamar itu. Karena supaya nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa tenang kalau gue ngadep ke sono. Karena kan gue ngerasa terjaga aja gitu dari mata gue kan. Ngadep ke sono, ya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Cuma ayam sama suara pohon-pohon tuh masih ini di luar. Masih gaduh. Iya, sini. Itu gue nggak bisa tidur dong ya kan. Kayak gitu gue pikiran, gue merinding, gue bingung gue mau keluar kemana ya kan. Depan dikelilingin kebun, tetangga ada jarak jauh, mau ngapain gue di situ ya kan? Gue nikmatin aja tuh malam-malam sampai akhirnya gue pindah tidur lagi deket dapur.
saking gue merindingnya. Gue tidur di dapur. Jadi nih gue nih dapur kan kayak ada kayak tempat coffee shop gitu kan, kayak buat naro kayak gelas. Iya, gelas-gelas Tuh, plastik lah, iya. kayak gitu kan. Nah, gue tidur di bawah gitu. Nah, gue tidur di bawah sini, bro. Di bawahnya, ya kan? Di bawahnya. Gue tidur di bawahnya. Terus gue tidur, cuma hati gue ya gelisah, ya kan? Gimana sih namanya kayak gitu kan, gelisah. Suara ayam berisik banget, ya kan? Pohon pada ini. Nah, pas gue lagi tidur gitu, mata gue udah kriip-kriip nih, ngantuk. Ya kan? Gue sambil merem-merem nih, ngantuk. Tiba-tiba seret di atas inian, di atas apa namanya? Di atas yang tempat yang naruh-naruh gelas itu. Iya. Pas gue lihat itu ada kaki anak kecil gitu. Astagfirullah. Di atas Di atas itu, pokoknya di atas kepala gue nih. Tiba-tiba dia muncul di situ. Truk. Dia itu kakinya itu benar-benar di atas kepala gue lagi tidur. Itu gue merinding, bukan badan gue gemeteran. Kayak orang apa ya? Kayak gue tuh gimana ya? Gue nggak pernah ngalamin kayak gitu, ya kan? Tiba-tiba ngalamin kayak gitu kan, gue kaget ya. Gue gemeteran, shock banget gue. Kira gue nggak bisa gerak, ya kan? Gue nggak bisa gerak, gue coba merem lagi. Gue merem, gue tidurin diri gue paksain, gue baca ayat kursi yang segala macam, baca doa. Gue tidur, gue paksa tidur sampai benar-benar tidur. Pas tidur nggak lama tuh, pokoknya jam berapa ya? Jam 3:30 pagi tuh. 3:30 pagi gue ketiduran kan tuh, akhirnya gue ketiduran 3:30 pagi, kedengaran suara motor nih di depan. Ternyata si Mas Indra pulang berpulang tuh dia. Nah itu nah iya. Tapi herannya bro, gue ngedenger suara motor tuh dari jauh ya kan, itu suara ayam masih pada gitu ya, masih pada gitu. Pokoknya tuh pohon-pohon. Pas si Mas Indra pulang ini naik motor, itu suara ayam langsung diem, langsung hening semua. Pas dia pulang Langsung hening. Itu gue heran gitu, dia pulang nih, kok pas dia pulang Assalamualaikum gitu. Itu suara langsung hening semua, suara ayam yang tadinya ketakutan, terus suara pohon-pohon yang tadinya ini kan berisik, itu langsung hening pas dia pulang. Itu gue langsung bingung, gue langsung pada hening ya pas dia pulang. Mungkin, tapi gue mikir gini, Mas Indra kan emang udah ibaratnya kuncinya kali di situ, ya kan? Emang dia jagain rumah itu kan, gitu. Karena itu gue cerita lagi Mas Indra, karena gue pikir apa ya, ini udah mengganggu banget nih sosok ini, anak kecil ini, anak kecil perempuan ini. Pas jam 4 subuh itu akhirnya setelah azan itu gue coba berdoa sama Mas Indra ini, nelfon ke bos gue nih. Dia bilang apa yang terjadi di rumah, terus ada usul dari gue pribadi ke beliau buat rumah ini seenggaknya diadain pengajian dulu lah gitu, ya kan. Pengajian karena udah lama nggak ditempatin, ya kan. Pengajian akhirnya pas paginya, singkat cerita pagi jam 8 itu Mas Indra ini ke tetangga-tetangga lah, ibaratnya buat ngundang ngaji, buat ada acara selamatan lah gitu di rumah, ya kan. Selamatan acaranya besokannya tuh. Terus itu ya udah tuh. Udah singkat cerita, sore gue istirahat, makan lah gitu, istirahat sampai sore, ngobrol-ngobrol Mas Indra masalah kerjaan lah segala macam. Ini kan ibu terus rumah mau diapain nanti gitu, pokoknya masalah-masalah itulah kerjaan gue. Singkat cerita, malam lagi gue keluar ya Mas Indra naik motor, pokoknya jam berapa, jam 8:30 malam. Ternyata mau nyari makanan kan, nasi goreng. Mas Indra nih ngeluarin motor lah. Pas ngeluarin motor dari situ kan, dari teras. Nah jadi teras itu kan ada jendela ya, jendela ruangan yang buat nyimpen kayak kayu jati yang gue bilang, lemari jati. Nah dari situ gue jalan keluar, nggak tahu kenapa nih mata gue kayaknya pengennya ngeliat ke jendela itu. Iya, pokoknya gue tuh kayak gitu, kalau gue penasaran nih pengen ngeliat ke sudut ini, mata gue lihat. Jadi mata gue nih lagi sambil gue jalan keluar dari teras pakai motor tuh, gue ngeliat ke situ, dan itu ada anak kecil itu lagi ngeliat gue. Anak cinta lagi yang tadi, rambut pendek, baju ungu, celana hitam, celana pendek hitam gitu. Pucat mukanya, tapi tuh sambil ngeliatin dia diem gini.
Ngatin gue lagi keluar tuh dia. Cuma saat itu gue nggak terlalu gemeteran karena kan gue mungkin sama Mas Indra. Iya. Gue cuma astagfirullahaladzim, baca gue kursi, baca doa dan mati. Gue sampai jalan keluar. Akhirnya pas gue jalan keluar, gue ngomong Mas Indra, tadi gue ngeliat ini bang di jendela kecil lagi yang kemarin. Oh yaudah, sambil gue jalan keluar ambil nasi goreng, gue buat persiapan besok ada pengajian nih. Beli buah segala macem kan, persiapan pengajian. Nah, singkat cerita, akhirnya gue malam tuh tidur, gue nggak mau jauh dari Mas Indra tuh tidur. Pokoknya gue satu dempet-dempetan sama Mas Indra. Nah alhamdulillah pas tidur dempetan sama Mas Indra ya nggak gimana-gimana, aman dah tuh malam. Gue tidur nyenyak, ya kan? Oh, lu tidur bareng nyenyak nih. Bareng gue sampingan, pokoknya udah sampingan, gue deket Mas Indra, gue tidur dah, gue nggak mau tahu ya kan, gue nggak mau ngalamin Mas Indra juga jangan keluar dah, nggak jelas. Kira ya udah tidur set, aman tuh malam, aman sampai besok pagi. Gue bangun jam 6, gue bangun, gue olahraga sedikit tuh di teras sambil nyiapin apa namanya buat pengajian. Terus tetangga kan udah mulai pada datang tuh jam 7:30 ya kan, ada yang bantuin ya kan, setiap nyiapin. Nah singkat cerita jam 9:30 tuh mulai pengajian. Tetangga pada datang, ibu-ibu kan, pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu kadang ibu-ibu tuh pada bawa anak kecil kan bro, pada bawa anak kecil. Terus 9:30 udah mau mulai pengajian. Lama ustazanya datang ya kan, pada tuh pengajian tuh mulai nih pengajiannya. Pas mulai ini gue kan dampingin itu duduk di deket dapur ya. Itu tiba-tiba ada anak kecil nangis dari anak ibu-ibu itu, maksudnya anak dari ibu itu yang ibu-ibu bawa anak kecil, anaknya nangis. Anaknya nangis. Pengajian lagi, ibu lagi ngaji, anaknya nangis kan. Akhirnya gue tarik, gue tanya kenapa deh. Dicubit katanya. Dicubit sama siapa? Sama itu itu nunjuk itu. Pas gue ya sama siapa kan nggak jelas. Nggak tahu sama sama siapa, sama itu. Feeling gue langsung ke anak kecil itu dong yang sering muncul di gue kan. Gue tanya dong warna bajunya, warna ini kan. Pakai baju apa nih? Ungu gitu. Nah dari situ langsung wah, ini udah mulai nggak beres nih, udah ganggu. Tuh anak kecil dicubit. Udah akhirnya ya udah anak kecil ini dari situ ya udah gue pikir kayaknya gue nggak bisa terlalu lama di rumah itu kan. Akhirnya gue coba percepat kerjaan gue biar gue cepat pulang juga ya kan. Dari situ anak kecil itu nangis aja. Ini pengajian selesai udah, akhirnya pada pulang bubar. Singkat cerita gue ngobrol sama Mas Indra masalah rumah ini gimana gitu. Kita udah ngajiin ya kan, tapi ini masih ada ini gangguan lah segala macem. Yang tadinya gue fokusnya kerja jadi gue fokusnya jadi ngelantur gue kan. Ya udah akhirnya gue juga gak mau terlalu lama kan urusan gitu-gituan. Akhirnya gue putusin gue tuh pulang besoknya. Besok gue harus pulang gitu kan, karena gue nggak mau lagi ngalamin gitu yang seumur gue nggak pernah ngalamin. Itu terjadi di hidup gue gimana ya bro ya. Ya udah setelah Mas Indra singkat cerita sore lagi gitu biasa kan ngobrol malam, ngobrol terus ada tetangga juga pada datang ngobrol. Gue tuh selama deket Mas Indra ya aman-aman aja. Gue tidur deket Mas Indra, apa deket Mas Indra lah. Mas Indra juga gue bilang jangan kemana-mana lu. Dan gue di sini. Kira ya udah singkat cerita gue tidur. Besok pagi gue bangun. Gue prepare karena bis itu kan jam 11 siang. Ya gue prepare siap-siap, gue kelarin kerjaan gue yang belum selesai. Itu pagi-pagi bangun kelarin kerjaan. Udah tuh ditemenin Mas Indra. Saya cerita udah siang, gue udah mandi, udah rapi, gue jalan nih. Udah anterin sama Mas Indra pakai motor. Gue pas ngeluarin motor itu jam 11 hampir mau jam 11 lah. Setengah 11 lewat. Gue
motor di teras nih. Berdua ya kan gua. Di sini kan jendela yang itu ya. Jendela, iya, Jendela yang gue bilang nyimpan lemari jati. Iya. Kayu jati. Oke. Sama yang kemarin, itu mata gue nggak tahu kenapa tuh pengen ngeliat ke jendela itu karena saking penasarannya. Iya. Ya kan? Saking penasarannya. Cuma dari hati gue tuh ngelawan, jangan ngeliat ke situ, jangan ngeliat ke situ. Cuma balik lagi gue penasaran nih, pengen nengok ke situ ya. Turun, dikunci pintu, masih ada kunci pintu. Akhirnya gue ngeliat dong ke jendela ya kan? Iya. Karena saking penasaran. Padahal hati gue tuh udah nolak, jangan ngeliat ke situ. Pas gue nengok ke situ, itu bener aja. Anak kecil tuh lagi ada di situ. Cuma kali ini beda, bro. Bedanya? Ternyata di samping itu, jadi kan dia jendelanya itu kan gini ya. Iya. Ke apa namanya, kecil, tipis gitu. Ini anak kecil. Tapi ada sesuatu yang lain yang gue lihat di situ. Maksudnya? Di samping anak kecil itu ternyata ada hitam tinggi. Itu cuma setengah kelihatannya karena tutup jendela ya kan. Tutup jendela di kalingan jendela itu. Itu sosok itu tuh yang gue tuh kayak hitam tinggi itu tinggi sampai ke seplafon. Astagfirullahaladzim. Seplafon. Saya cerita gue udah jalan raya lagi nih bang. Akhirnya gue turun jam 11. Nungguin bis, ngobrol-ngobrol sama Mas Indra. Ya Mas Indra ngomong ya udah nggak usah dipikirin ya kan. Yang kemarin gue alamin itu ya udah masalah ya. Udah. Bisa datang nih saya. Gue naik dong. Pas gue naik tuh keadaan bis emang cuma ada 3 orang doang di situ, baru naik 3 orang. 3 orang? Iya, karena kan masih jemput-jemput lagi sekalian sejalur gitu kan. Ya udah 3 orang itu. Nah, saya cerita di bis itu sekitar jam 1:30-2 siang itu. Iya. Itu gue ketiduran di bis. Tiduran nih? Iya, gue ketiduran. Nah, yang gue nggak habis pikir, pas gue tidur itu balik lagi kayak gue tuh yang awal gue berangkat tuh gue ngerasain. Jadi tuh kayak, oh iya, jiwa gue tuh kayak tarik, set, kayak ngilang, set, jauh gitu ya. Pas ketarik itu jauh, gue tuh kayak ada di hutan bang, kayak ada di, pokoknya banyak pohon, kayak gue nggak tahu di mana itu tempat, gue nggak pernah ke situ. Ketarik tuh jiwa gue kayak ngilang gitu, kayak ketarik ngelos. Gue ada di situ, ternyata di situ ada anak kecil yang tadi yang di rumah bos gue ini, di rumah beliau itu. Di hutan kan? Iya, ada di situ. Nah itu nggak lama kan gue langsung bangun kayak orang kesetrum ya, set, langsung kayak tek, gitu kan, pas tek gini, udah tuh, gue langsung istighfar kan, baca doa. Kok bisa sampai segitu ya? Kok bisa? Gue tuh kayak jiwa gue tuh ngelos, dan gue tuh kayak udah bener-bener kayak ngilang, kayak jiwa tuh kayak udah ngilang gitu. Terus gue tiba-tiba langsung kaget, dan gue di tidur gue itu gue nemuin anak kecil itu lagi, gitu. Udah pas gitu ya udah gue baca doa. Singkat cerita berapa jam lah perjalanan, hampir pokoknya 12 jam lebih lah. Sampai gue di Jakarta Selatan, di terminal. Oh, di terminal. Udah nyampe. Rambutan ya? Iya, udah nyampe di situ. Sampai di situ kebetulan yang jemput ini langsung bos gue ini langsung jemput sama suaminya. Dengan langsung jemput sama suaminya. Dari situ sepanjang jalan gue cerita tuh, pokoknya itu gue nyampe tuh jam 4:30 pagi. Yeah. Dari situ gue sepanjang jalan gue cerita yang gue rasain, yang gue alamin di rumah beliau nih. Sampai yang gue ceritain akhir itu pas mimpi itu ketemu yang kata anak kecil itu di hutan, gue nggak tahu tempatnya di mana, yang jiwa gue kayak ngelos gitu. Ternyata beliau ini, bos gue ini, membenarkan kalau emang dulu itu rumah dia itu ya hutan, yang kebun lah, ibaratnya hutan gitu. Kata gue, pikir gue nih kayak, oh berarti gue ditarik itu nunjukin kalau mungkin anak kecil itu udah lama di situ, dari zaman dulu itu rumah belum dibangun kali ya di situ. Jadi dia ingin menunjukkan dulunya tuh hutan di situ. Iya, dulu hutan, mungkin dia udah tinggal lama di situ, dan dia mungkin nggak tahu lah, mungkin dia nggak mengklaim itu dia udah lama di situ
gitu. Kira ya udah, singkat cerita ya udah, next mungkin gua kalau ke situ lagi gua nggak berani sendiri lah, gua berdua atau bertiga, itu pun kalau darurat banget lah, urgent banget gua baru ke situ gitu. Itu mungkin serem juga ya Bang, ya maksudnya sendiri di sana kan. Itu serem sih, Orang yang baru pertama kali ke sana kan ya. iya itu pengalaman gua yang paling waduh gak make sense di pikiran gua tuh. Waduh, gua nggak pernah ngalamin kayak gitu, gua nggak pernah ngalamin kayak gitu. Jadi gini Bang, lu tanya nih, jadi tuh lu perjalanan itu jauh ya ke Bondowoso ya tadi tepatnya? Lumayan, itu jauh banget sih emang. Perjalanan gue tuh, gue pernah ke Palembang aja tuh, gue ngerasa tuh lebih mending gue ke Palembang kayaknya dah dibanding ke Jawa Ke Timur. sana, ke Jawa Timur. Timurnya Jawa tuh menurut gue jauh banget sih. Coba Bondowoso tuh jauh banget. Jadi ini lu kerja di sana disuruh ngapain nih waktu kerja di sana? Di situ kan gue yang ngurusin kerjaan. Bos gue ini kan supplier gitu, jadi gue ngurusin faktur di situ. Gitu. Ya, emang itu lagi urgent banget sih waktu itu, mau nggak mau gue harus ke situ. Tapi emang posisi rumahnya itu emang gede, terus Gede, angker. gede. Kalau angker sih gue nggak tahu ya, karena kan gue baru pertama kali ke situ dan gue ngerasain hal kayak gitu ya. Kalau angker sih gue nggak tahu, cuma emang rumahnya gede. Di sana itu kayak yang gue bilang itu kayu jati, kayak rumah-rumah ala Bali-Bali gitu deh, kayak kayu jati, cuma penerangannya itu remang-remang. Jadi anak kecil itu emang mau menunjukkan kalau dia ada di situ. Bisa Jadi jadi. awal mulanya anak kecil itu gimana tuh? Emang nggak tahu, emang pengen Gue di sih situ aja ya? nggak tahu ya, cuma bos gue ini beliau ngomong ya kayak gitu aja, kayak gitu. Dia bilang di rumah ada anak kecil. Iya sob, mungkin cerita kali ini mungkin sampai sini aja sih dari cerita di Pak Andri ini. Tentang perjalanan dia waktu ke daerah Ujung Jawa ya, Bondowoso tadi dia bilang itu menurut gua serem sih ya, yang ternyata tepatnya itu di bosnya dia itu ada anak kecil yang udah lama tinggal di sana dan itu ganggu Bang Andri ini. Wah itu serem juga menurut dia, dan merinding juga sebenarnya. Jadi terakhir tadi agak ada malu kita gede ya Bang ya. Iya, itu gue nggak tahu deh itu siapa. Itu aja lah ya, mungkin cerita kali ini sampai sini aja sob ya. Ya gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, di like, di komen, dan di sharekan lah ya video ini ya. Dan gue ingetin nih buat kalian, bagi kalian yang punya cerita horor tentang pendakian atau apapun itu, langsung aja chat di IG gue Dinda.Ansa, ada di deskripsi, atau chat langsung di IG Klimis Official. Nanti kita akan balas lah chatnya untuk datang studio sini ya. Jangan dipendam cerita misteri, datang aja langsung studio sini kayak Mas Andri ini cerita di sini ya kan. Oke Bang Andri Ya, mungkin oke, bro. gitu aja ya. Makasih bro. Ya. ceritanya ini, wah lumayan perjalanan pengalaman lu ya. Iya, Nanti kalau ada pengalaman lu yang lain lagi mungkin lah boleh kesini Oke, lagi siap, Bang bro. ya. Ya. Buat Siap, kasih tunjuk ke penonton juga. Oke, bro. Oke, salam dari kita Klimis Official, Klimaks Misteri terungkap.